Informatikum modul 7 bagian 2, yaitu mengenai 3D printing. Di sini aku pengen jelasin tutorial penggunaan software Cura. Nah, mungkin bisa langsung kita buka aja software Curanya, teman-teman. Nah, ini software Cura yang seharusnya udah kalian download, karena file download beserta cara penggunaannya sudah diberikan oleh teman-teman Aslab. Nah, pertama kalian bisa langsung aja upload file yang telah kalian desain. Di sini, nah perlu kalian tahu bahwa input dari software Cura ini yaitu file dengan tipe STL. Nah, jadi misal kalian udah desain itu di Inventor maupun di Fusion, nah jangan lupa kalian export file tersebut dalam format STL. Nah, baru kemudian file tersebut akan kita inputkan lagi di software Cura ini. Misal tadi aku udah coba bikin salah satu benda kerja. Nah, ini tadi benda kerja yang coba akan kita lakukan pengeprintan gitu. Nah, di sini aku menjelasin beberapa menu utama gitu. Pertama, di bagian kiri ini setidaknya ada 4 menu utama yang akan sering kita gunakan, yaitu ada move, lalu kemudian ada scale, rotate, dan kemudian ada mirror. Nah, apa sih gunanya move? Ya, ini kita gunakan untuk menggerak-gerakkan. Misalnya ini kita gerakkan nih sepanjang sumbu X sebesar 10 mm, kemudian dia akan bergerak sesuai dengan itu. Kemudian ada juga scale. Nah, misalnya nih kita mendesain suatu benda kerja yang itu terlalu besar, nah kemudian akan kita kecilkan. Nah, ini kita bisa kecilkan di sini. Misalnya kita jadikan 80, maka dia akan mengecil. Atau misalnya kita mau besarkan jadi 150% dari sebelumnya, maka dia akan membesar. Nah, tapi di sini aku pakai settingan yang utama yaitu 100%. Kemudian juga ada mengenai rotate. Ini kita gunakan untuk memutar-mutar atau melakukan rotasi dari benda kerja yang telah kita desain. Lalu yang kemudian ada mirror juga. Di sini untuk melakukan mirroring dari benda kerja, misal kita balik dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu beberapa menu utama. Selain itu juga ada menu di bagian atas. Nah, ini menu mengenai view yang bisa kita gunakan. Misal di bagian kiri ini seperti ini, kemudian di bagian dari bagian samping, ini dari bagian atas, ini bagian samping, dan ini juga dari bagian samping. Nah, kita bisa pakai bagian ini aja, view yang menurut teman-teman enak. Oke, mungkin langsung aja kita coba melakukan penyetingan. Pertama, kalian pastikan dulu bahwa material yang kalian pilih yaitu adalah PLA. Nah, kalian bisa cek di sini generik, kemudian di PLA. Oke. Kemudian setelah kalian memastikan material yang kalian gunakan adalah PLA, maka pilih print setup-nya yaitu print setup mode custom. Kemudian pada bagian profile jangan lupa pilih yang format normal. Oke. Nah, setelah ketiga format awal tadi kita tentukan, maka selanjutnya kita akan melakukan setup pada beberapa poin dari atas, mulai dari infill, material, speed, travel, cooling, support, build plate addition, dual extrusion, mesh fixes, special modes, dan eksperimental. Nah, pertama kita akan coba melakukan pengaturan dari bagian quality ya, dari atas. Nah, pada bagian quality ini kita tidak perlu melakukan pengaturan apa-apa gitu teman-teman, karena default yang telah tertulis di sini sudah cocok untuk kita gunakan. Oke. Lalu kemudian mengenai shell. Nah, di menu ini kita bisa melakukan pengaturan mengenai wall thickness. Nah, apa sih wall thickness itu? Wall thickness adalah seberapa tebal kulit dari benda kerja yang kalian buat. Jadi dia menggambarkan seberapa tebal sih kulitnya itu. Nah, apa efeknya? Efeknya kalau semakin tebal tentu saja semakin kuat. Nah, pada praktikum kali ini kan bisa coba antara wall thickness antara 0,8 hingga 1, karena itu udah cukup baik gitu teman-teman, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, di sini aku pengen coba pakai wall thickness sebesar 1 aja biar cukup kuat gitu. Nah,
Kemudian setelah sel sudah, kita lanjut di pengaturan infill. Nah, pada pengaturan ini kalian bisa nih mengatur mengenai infill density-nya. Nah, apa sih infill density ini? Infill density ini digunakan untuk mengatur seberapa kepadatan di dalam benda kerja yang kita buat. Misalnya kita melakukan pengaturan 100, maka seluruh rongga di dalam benda kerja akan terisi oleh cairan PLA, oleh bahan 3D printernya. Nah, tetapi jika kita settingnya hanya sebesar 10%, maka hanya 10% dari total rongga di dalamnya yang akan ada atau akan terisi oleh cairan PLA ini. Nah, pada benda kerja ini kita gunakan setting sebesar 50% aja. Karena apa? Biar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu padat dan tidak terlalu berongga gitu. Kemudian untuk infill patternnya ini ada beberapa jenis, mulai dari grid, line, triangle, kubik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian coba browsing gimana sih bentuknya. Nah, tapi pada benda kerja ini aku coba pakai yang grid. Grid itu apa? Grid itu seperti kotak-kotak gitu teman-teman. Jadi nanti infill pattern dari benda kerja ini akan berbentuk seperti kotak-kotak. Oke, setelah infill udah, kita bisa next ke bagian material. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan penyetingan mengenai printing temperatur. Nah, apa sih printing temperatur ini? Nah, printing temperatur ini berguna untuk mengatur gitu seberapa panas sih nozzle dari 3D printing yang akan dijalankan. Nah, besarnya sendiri disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Nah, di LabDisc Pro ini kita menggunakan bahan PLA yang memiliki temperatur penggunaan sebesar 200 hingga 230. Nah, kita bisa mengatur di sini sebesar 220 aja, teman-teman. Oke, kenapa 220? Biar tidak terlalu panas. Misal kita setting 240 kan itu terlalu panas ya. Nah, itu dapat menyebabkan cairan PLA terlalu cair gitu, sehingga nanti benda kerja rusak, maupun jika terlalu rendah itu nanti cairan PLA tidak dapat keluar. Oke, setelah bagian default printing temperatur, kita juga perlu mengatur mengenai build plate temperatur. Nah, apa sih ini? Build plate temperatur ini digunakan untuk mengatur suhu dari bed. Nah, nanti di dalam 3D printer yang kita gunakan ada bed seperti ini, teman-teman. Nah, kita ini perlu mengatur nih berapa sih temperatur dari bed tersebut. Nah, biasanya kita gunakan pada material yang kita gunakan temperatur sebesar 80 aja. Oke, setelah bagian material ini selesai, maka next kita di bagian speed. Speed ini menggambarkan mengenai seberapa cepat sih pergerakan nozzle. Nah, semakin cepat print speed yang kita atur, maka benda kerja akan semakin diselesaikan, tetapi konsekuensinya ada kemungkinan kerusakan pada benda kerja. Ya, ini disebabkan apa? Karena misal nih kita atur print speednya sebesar 110. Nah, itu efeknya adalah ketika salah satu bagian itu udah dilapisi oleh material, kemudian akan dilapisi material yang kedua, tetapi material yang pertama belum kering, maka akan jadi kerusakan di situ. Maka perlu kita sesuaikan, jangan terlalu cepat maupun terlalu lambat. Misalnya benda kerja yang kita gunakan itu sangat luas atau sangat lebar, nah itu boleh tuh kita gunakan print speed yang cepat, misalnya 100. Tetapi kalau misal benda kerja yang kita gunakan kecil banget gitu, nah kita perlu mengatur biar rendah. Nah, pada benda kerja ini aku coba mengatur sebesar 60 aja. Biar apa? Biar tidak terlalu lambat maupun tidak terlalu cepat, sehingga hasilnya dapat optimal. Itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian travel. Nah, kalian pada bagian ini cukup memilih ini aja. Pada combining mode kalian pilih all, pastikan sudah terpilih all. Oke, next di bagian cooling. Pada bagian ini kalian perlu melakukan beberapa pengaturan.
Nah, tetapi yang perlu sekali hanya di bagian fan speed, kalian bisa atur aja sebagai 100%. Biar apa? Biar jadi fan speed yang ada di 3D printer itu berputar dengan optimal gitu, sehingga bisa melakukan pendinginan terhadap benda kerja dengan baik. Oke, setelah cooling udah, next di bagian support. Nah, pada bagian support ini jangan lupa kalian centang di bagian generate support. Kemudian di bagian support placement kalian pilih everywhere. Kemudian di bagian support pattern kalian bisa pilih aja sesuai keinginan, baik itu lines, grid dan lain sebagainya. Tetapi biasanya kita gunakan zigzag. Nah, apa sih sebenarnya support itu? Nah, support ini digunakan untuk menyangga benda kerja jika benda kerja yang kalian gunakan ini beresiko jatuh. Misal benda kerja yang itu bentuknya seperti pohon gitu teman-teman. Nah, itu kan pasti ada kemungkinan jatuh ya, maka secara otomatis software ini akan membuat support yang itu akan menjadi penyangga dari benda kerja sehingga tidak jatuh. Oke, ketika supportnya udah, next di bagian build plate addition. Nah, pada bagian ini kan perlu mengatur di bagian build plate addition type. Nah, apa sih ini? Nah, ini untuk mengatur mengenai lapisan permukaan paling bawah gitu. Nah, itu ada beberapa jenis, ada skid, brim, rough, maupun tidak ada sama sekali. Nah, kalian bisa coba aja searching di net apa beda dari 3 ini, tetapi pada benda kerja ini aku coba pakai rough. Nah, lalu pada rough ini untuk ekstra marginnya tidak usah terlalu besar, kita cukup pakai sebesar 5 aja. Oke, yang lainnya udah oke, jadi tidak perlu kita lakukan pengaturan. Pada di bagian dual extrusion tidak perlu kalian lakukan pengaturan karena pada 3D printer yang kita gunakan hanya ada satu extrusion. Lalu pada max fix kalian cukup melakukan penyentakan union overlapping volumes, lainnya tidak usah. Lalu pada bagian special modes kalian cukup memilih pada bagian print sequence, yaitu L advance. Kemudian pada bagian eksperimental tidak perlu kalian lakukan pengaturan. Nah, ketika kalian udah yakin, kalian bisa coba aja pencet prepare di bagian di sini. Nah, maka secara otomatis software akan memberikan beberapa data. Pertama yaitu data mengenai lama pemrosesan, yaitu di sini sepanjang 1 jam 20 menit dengan hasil yang akan dikeluarkan memiliki berat kira-kira 18 gram. Oke. Kemudian sebelum kalian melakukan save, kalian bisa coba dulu nih lihat gimana sih kira-kira jalannya 3D printer yang udah kita setting di bagian layer view. Oke. Nah, di sini kalian bisa melakukan melihat gitu gimana sih nanti kira-kira jalannya 3D printer yang udah kita setting. Misal dari sini kita bisa melakukan play gitu. Oke, seperti ini. Oh, nanti dia akan seperti ini. Nah, mungkin sebagai informasi nih teman-teman, ini kan dia membuat sesuatu seperti berwarna biru ini ya, yang itu kayak lebarnya lebih lebar daripada benda kerja aslinya. Nah, inilah yang tadi kita sebut sebagai rough gitu di bagian build plate addition. Nah, apa sih gunanya rough? Nah, rough ini berguna sebagai bantalan gitu, sehingga ketika kita mengambil benda kerja itu benda kerjanya tidak rusak. Oke. Nah, ini kalian bisa nih cek mulai dari awal, tengah maupun di bagian akhir gimana sih kira-kira hasil akhir dari benda kerja yang kita buat. Oke, nah ini sebagai tambahan nih kalian bisa lihat ya tadi. Ini tadi karena kita milih infill patternnya grid. Nah, ini seperti ini kira-kira grid yang ada di dalam infill ya. Jadi kayak kotak-kotak gitu. Oke, mungkin gitu aja. Kalau udah, kalian jangan lupa save to file dan pastikan keyfill code yang digunakan adalah tipe file yang digunakan adalah G-code. Oke, mungkin kalian save aja langsung. Oke,
Jika udah melakukan save, maka udah selesai. Nanti file G-code itu akan kita pindahkan ke SD card yang udah disediakan di laboratorium dan akan kita inputkan ke 3D printer untuk kemudian kita cetak. Mungkin gitu aja teman-teman. Makasih atas perhatiannya. Semoga senang kalian bisa coba 3D printer yang ada di lab, dan kemudian ketika jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui Aslab maupun PXI masing-masing. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya.